Saya pernah tanya, kalau gitu apakah dosa tukang parkir di depan sudah ditebus oleh Yesus? Sudah diampuni oleh Yesus? Sudah. Apakah tukang itu di depan karaoke sudah diampuni oleh Yesus dosanya? Sudah. Tapi kalau gitu apa yang membedakan antara tukang parkir itu dengan kita? Orang di seberang. Betul, simpel kan? Bedanya apa? Dia nggak percaya. Dosanya udah diampuni. Jadi penginjilan sebetulnya gampang. Penginjilan itu kita nggak usah bilang, kamu dosa terus lu, karaokean ke gereja dong, jangan ke seberang, pindah ke seberangnya. Kalau kamu gitu terus masuk neraka. Bukan itu penginjilan. Tapi penginjilan katakan bahwa apa? Dosa kamu sudah diampuni. Ada Yesus yang sudah tebus dosa kamu. Ayo ikut saya ke gereja. Dosa kamu itu udah ditebus. Kalau nggak percaya, ayo ikut saya, nanti kita tanya sama pendetanya lah gitu. Ayo ikut, itulah kabar baik. Makanya Yesus datang tidak untuk menghakimi. Penginjilan kita kalau menghakimi mental. Makanya belajar kasih ini. Dan ini kalau saudara ngerti ini akan menjawab pertanyaan daripada orang ateis. Kenapa? Orang ateis sering bilang begini. What would a good God send people to hell? Kenapa? Tuhan itu kan maha kasih. Tadi dibilang maha kasih. Kenapa Tuhan kirim orang ke neraka? Nah, gimana tuh jawabnya? Kalau Tuhan maha kasih, harusnya Tuhan nggak ada neraka dong. Kenapa Tuhan ciptain neraka? Buat kita sih gampang jawabnya, karena kita udah tahu. Kenapa Tuhan ciptain neraka? Cerita yang tadi kan? Itu menyatakan demonstrasi kasihnya. Tapi sekarang bisa jawab lagi begini. Kalau Tuhan maha kasih, kenapa Tuhan kirim orang ke neraka? Ada orang tetap masuk neraka. Kita sekarang bisa jawab. Tuhan tidak pernah kirim orang masuk neraka. Tuhan keluarin semua orang dari neraka. Siapa yang masuk neraka itu? Upah dosa adalah maut. Tapi kan Yesus sudah tanggung semua dosanya. Dia sudah mati, dia sudah maut. Dia tanggung dosa seluruh dunia. Berarti semua orang di dunia dia sudah keluarkan dari neraka. Kita mulai ngerti. Dia keluarin. Dan hari ini kenapa ada orang tetap masuk neraka? Tidak percaya. Dia nggak percaya Yesus sudah tanggung dosanya. Dia ambil lagi dosanya. Upah dosa adalah maut ujungnya. Sama kayak gitu. Ada bond di situ. Utang sekian. Berujung maut. Yesus bilang aku udah tebus. Dia bilang nggak percaya, mana bisa sih kamu, sini udahlah saya tanggung sendiri aja. Nanti saya negosiasi sama yang punya itu, minta utang dihapusin. Mana bisa negosiasi sama yang punya surga kan? Dan akhirnya tetap masuk neraka. Salah sendiri. Karena Yesus mati. Yesus menanggung dosa sekali lagi seluruh dunia. Dan anugerah Tuhan itu lebih besar, lebih dalam, lebih luas, dan lebih berkuasa dari gabungan semua dosa manusia. Kok bisa ya Yesus mati kemudian nanggung dosa seluruh dunia? Besok akan lebih detail lagi. Besok. Jadi, kesalahan orang itu apa? Sebetulnya cuman begini. Manusia itu sebetulnya sekarang jembatan udah ada. Tinggal percaya Yesus dan selesai. Tapi banyak orang masih berpikir begini. Mereka pikir, saya harus bikin usaha dong untuk bisa masuk surga. Masuk surga itu harus usaha. Makanya ada yang namanya good works, kerjaan baik. Makanya agama sepupu kita dia bilang apa? Amal ibadah. Harus ada amalnya, good works. Kalau amalnya lebih tinggi, nanti ditimbang, bisa masuk surga. Kalau ternyata lebih kurang, ya nggak masuk surga. Jadi mereka pikir dengan good works mereka bisa masuk surga. Dan itulah semua religion, semua agama di dunia mereka sedang berusaha untuk masuk surga. Dengan apa? Dengan usaha mereka sendiri. Padahal tadi dibilang jembatannya kan udah ada. Saya bilang gak mau lewat Yesus, mereka usaha sendiri. Loncat, lari, bangun, yang gak bisa nyampe. Jadi untuk masuk surga sebetulnya kita tidak usah usaha. Kenapa mau usaha lagi? Orang jembatannya udah ada. Ngapain kita usaha lagi? Jadi masuk surga kuncinya cuma satu. Tiketnya tadi apa? Barang siapa? Percaya, tidak binasa, dapat hidup kekal, selesai. Simple. Masuk surga cuma percaya, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, selesai. Yesus tanggung semua dosa kita udah. Kita percaya pada apa yang Yesus sudah lakukan. Yesus sudah tanggung loh dosa kita. Dia sudah tanggung. Gak perlu minta dia tanggung, dia udah tanggung. Gak perlu minta, dia udah tanggung. Gak perlu minta Yesus ampuni dosa kita, dia sudah ampuni dulu dosa kita.
katanya. Itu nanti. Nah, Efesus 2 bilang gini, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita selamat itu karena apa? Karena kasih karunia, karena iman. Dan itu, nah saya mau tekankan di sini, bukan hasil usahamu. Tapi pemberian Allah, dikasih sama Tuhan. Kita masuk surga, jembatan itu bukan manusia yang buat, Tuhan yang buat. Jadi kalau jembatan yang ini, itu dibuat dari dunia menuju surga. Tapi jembatan salib dibuat dari surga menuju bumi. Bukan kita yang bangun. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil kerja kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Makanya jangan sombong. Saya bisa masuk surga. Semua juga bisa masuk surga. Tinggal percaya Yesus, terima Yesus sebagai juru selamat, selesai. Bukan karena apa yang kita lakukan. Saya doa 5 jam, makanya saya pasti masuk surga. Kamu ada doa 5 jam? Bukan itu yang bikin kita masuk surga. Saya puasa seminggu itu tuh 8 kali. 8 kali, gimana caranya gitu? 8 hari, seminggu cuma 7 hari kan gitu. Begitu hebatnya. Bukan itu yang bikin kita masuk surga. 2 Korintus 5 ayat 19 bilang begini, jelas. Dialah, Tuhanlah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Bahkan dia panggil, itu bukan karena apa yang kita lakuin. Kan? Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah sudah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Satu lagi ayatnya, Titus 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu, karena kemurahan, karena kasih-Nya, waktu itu dia apa? Selamatin kita. Waktu itu kapan? 2000 tahun yang lalu dia selamatkan kita. Dan itu bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jelas. Berarti perbuatan baik tidak menentukan kita masuk surga. Kasih tahu sepupu kita. Ayatnya bilang jelas. Bukan perbuatan baik yang telah kita lakukan yang menyelamatkan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Inilah kelahir baru, nah ini besok saya akan bahas. Dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal. Sesuai dengan pengharapan kita. Harapan kita apa? Masuk surga kan? Dan Tuhan itu sudah kasih. Kenapa kita bisa dapat? Sudah dilimpahkan ke kita. Kenapa kita bisa masuk surga? Karena oleh kasih karunia kamu, ini yang saya suka, dibenarkan. Dan waktu itu saya sempat bilang kalau dibenarkan itu sebetulnya benar atau salah kita? Salah. Sebetulnya kita salah. Dibenarkan. Dibuat benar. Kalau ujian mungkin salah semua, dibenarkan. Makanya bukan karena usaha kita. Kalau nilai saudara untuk masuk surga, jangan harap saudara bisa masuk surga. Nah, tapi Tuhan bikin saudara jadi benar. Itulah. Dibenarkan. Makanya dulu saya percaya begini. Bahwa as a sinners, dari orang berdosa, untuk bisa diselamatkan di atas, itu harus lewat tangga. Ada God's part, ada man's part. Ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Kalau sekarang saya coret, susah amat sih mau selamat aja, betul? Karena selamat itu simple, gampang. Kenapa harus susah? Cuman tinggal satu, only by grace. Karena kasih karunia Tuhan, karena bukan usaha kita. Saudara tidak perlu berusaha untuk selamat, sekali lagi. Karena kita diselamatkan karena kasih karunia itu bukan usahamu katanya. Saudara tidak perlu berusaha untuk selamat. Tapi sekarang ada yang ngajarin lagi. Kita harus berusaha untuk mempertahankan keselamatan. Nah nanti itu ke belakang. Apakah betul? Tanda tanya. Kita selamat only by grace. Dengan cara believe in Jesus Christ. Hanya percaya pada Yesus. Dah selesai, kita selamat. Kenapa? Karena kalau saudara mau berusaha apapun,
apapun. Ayatnya bilang Yesaya 64 ayat 6 bilang begini. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Kami sekalian, saudara semua itu di hadapan Tuhan seperti orang najis. Ingat di surga itu tidak ada satu dosa pun bisa masuk surga, setuju? Satu dosa aja gak bisa masuk surga. Semua orang di hadapan Tuhan itu seperti orang najis. Dan segala kesalehan, saudara doa, rajin puasa, ini baca Alkitab, segala apa kesalehan saudara di hadapan Tuhan, asal tahu aja seperti kain kotor. Dan bahkan kain kotornya itu bukan gini, bukan seperti kain pel yang masih bisa dicuci. Maaf, istilahnya seperti ini. Maaf, seperti pembalut wanita. Yang kasarnya setelah dipakai terus mau diapain tuh? Dicuci? Gak bisa. Begitu tanda kutip menjijikan, itulah di hadapan Tuhan kesalehan kita. Katanya. Kain kotor. Saudara mau hidup saleh seperti apa? Buat Tuhan gak ada bedanya. Cuman yang gini aja, bedanya cuman begini. Yang satu kotornya segini, yang satu kotornya lebih gede, yang satu kotornya sampai belakang, yang satu cuma begitu. Tapi semua seperti kain kotor. Kesalehan kita seperti kain kotor. Ada yang agak kotor, ada yang kurang kotor, ada yang kotor sekali, tapi semua juga kain kotor. Bisa dipakai, ada yang mau pakai lagi. Makanya salvation is a work of God for man. Keselamatan itu adalah kerjaannya Tuhan buat kita. Sekali lagi, kalau kita ngerti dari awal, makanya kasih itu adalah inisiatif dari Tuhan. Semua urusan dosa dan neraka sebetulnya itu tanda kutip rekayasa Tuhan. Permainan Tuhan hanya untuk apa? Tuhan demonstrasiin bahwa betapa aku mengasihi kamu. Tadi kan saya bilang. Makanya keselamatan itu betul-betul kerjaannya Tuhan. Tuhan udah tahu semuanya. Bukan kerjaan manusia untuk bisa ke Tuhan. Kita harus percaya itu kerjaan Tuhan buat kita. Makanya Roma 3 ayat 23, ayat yang terkenal. Dulu saya nginjil sering pakai ini. Kenapa penginjilan selalu dikasih tahu diajarin? Roma 3 ayat 23 dan kemudian Roma 6 ayat 23. Roma 3 ayat 23 bilang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sudah, otomatis. Besok saya akan bahas di sini. Begitu lahir, langsung sudah berbuat dosa. Karena dosa Adam. Sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Disambung lagi Roma 6 ayat 23. Bilangnya apa? Dan upah dosa adalah maut. Nah, itulah penginjilan yang paling berhasil dulu saya. Kenapa? Bikin takut orang. Tapi orang bertobat karena takut. Orang bertobat karena takut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sayangnya kenapa ayat 24-nya kok gak dikutip? Cuma Roma 6 ayat 23 langsung loncat ke Roma 3 ayat 23 langsung loncat ke Roma 6 ayat 23. Padahal ayat 24-nya itu menjawab semua. Apa ayat 24? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, tanpa bayar, tanpa lakuin apapun. Karena apa? Penebusan dalam Kristus Yesus. Wow. Saya bilang, kenapa saya kok diajarin cuma ayat 23? Jawaban ada di ayat 24. Karena kata telah ada 3 di situ. Semua sudah terjadi. Semua orang sudah berbuat dosa. Betul, sudah. Itu yang paling pertama. Gitu. Tapi kemudian sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa, hilang kemuliaan Allah. Sudah, betul sudah. Tapi lihat dong sudah yang terakhir. Sudah yang terakhir apa? Tapi sudah juga dijadiin benar lagi. Sudah dijadiin benar lagi, gratis lagi. Karena penebusan yang Yesus lakuin. Hai, kita perlu ngerti betul-betul ini. Makanya Yesus bilang untuk masuk surga, itu gak ada transaksi, gak ada bayar-membayar, gak ada apa yang harus dilakuin dan tidak dilakukan. Itu semua adalah gratis, terima dengan iman atau tidak sama sekali. Cuma itulah. Kenapa? Terima atau tidak sama sekali. Besok lebih detail. Karena banyak orang berpikir untuk masuk surga itu harus iman plus usaha. Usaha dong.
Padahal usaha inilah yang akan merusak iman. Besok. Bahaya daripada usaha. Bahaya betul. Karena salvation through Jesus Christ is a God's free gift. Keselamatan melalui Yesus itulah gratis. Kalau saudara ngomong ke orang ada yang harus dibayar, berarti saudara jadi calo. Maklar yang dapat. Kurang ajar dong, ya enggak? Padahal gratis. Tapi saudara bilang, kalau masuk surga tuh lewat Yesus plus harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Berarti saudara nyatut. Sama kayak orang mau pergi, gratis. Sebetulnya gratis bisnya. Oke, kalau mau pergi boleh masuk surga, boleh. Ini naik bus ini, 100 ribu. Boleh, naik gratis tapi plus 100 ribu. Hei, bahaya ya. Hati-hati. We receive the gift of eternal life when we receive the Lord Jesus as our Savior. Kita akan terima hadiah keselamatan itu, hidup kekal, ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat. Ketika saudara terima Yesus sebagai juru selamat, dengar baik-baik, saudara terima hidup yang kekal. Selesai. Ketika saudara terima Yesus sebagai juru selamat, saudara terima hidup yang kekal. Tanpa usaha, cuma-cuma. Karena keselamatan yang sejati, makanya ada yang gak sejati itu mungkin pura-pura selamat. Hanya datang oleh kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Semua bukan karena apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan, atau apa yang dilakukan orang lain. Semua hanya karena Yesus. Kita selamat cuma karena Yesus, bukan karena apa yang kita lakuin, bukan karena apa yang kita nggak lakuin dosa, misalnya gitu, atau apa yang dilakuin orang. Bukan. Kita selamat cuma karena Yesus, titik. Bukan karena lakuin sesuatu. Kenapa? Karena Roma 11 bilang gini, keras. Paulus bilang dan jelas, lugas, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Dengar baik-baik. Kita selamat karena kasih karunia. Itu bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, nah ini bahayanya calo-calo, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Iya dong. Tuhan kasih gratis. Kita jadi jualan. Ya namanya jadi nggak jadi gratis dong. Kalau kasih karunia itu, kalau tambah perbuatan, ya bukan kasih karunia. Namanya kasih karunia itu Tuhan kasih gratis. Gak perlu saudara lakuin apapun, itu Tuhan kasih gratis. Kalau saudara harus lakukan ya berarti bukan gratis dong. Makanya saudara harus tahu bahwa keselamatan isn't free. Itu bukan gratisan. Keselamatan itu bukan gratis. Tapi keselamatan itu sudah dibayar. Sekali lagi, saudara masuk surga itu bukan gratis. Kenapa? Karena harus bayar. Tapi sudah dibayar oleh Yesus. Makanya salvation is free because of Jesus. Karena Yesuslah sekarang keselamatan gratis. Jadi keselamatan sekali lagi meskipun kita gak usah lakukan apapun itu bukan murahan. Tapi justru itu sangat mahal. Karena kita nggak bisa bayar, Yesus bayarin ongkosnya. Sampai sekarang kita tinggal naik gratis. Tapi kita harus perlu tahu Yesus bayarin ongkosnya. Karena saudara tidak bisa bayar untuk saudara bisa selamat. Makanya keselamatan kenapa gratis? Ya karena Yesus sudah bayar. Tapi ada sesuatu yang penting, yaitu apa? Gratis. Jangan salah. Kalau sekarang saudara mau bayar lagi, nah saya kasih ilustrasi, lucunya begini. Masuk surga berapa biayanya? 100 triliun. Bisa bayar? Gak bisa bayar kan? 100 triliun. Ya mungkin ada sebagian orang bisa lah. Ini anggaplah sekian ratus triliun gitu. Gak bisa bayar. Yesus bilang saya bayarin deh. Sana pergi masuk surga. Bayangkan seperti film itu 2012 misalnya gitu. Dunia mau kiamat kan waktu itu. Ceritanya padahal itu film 2012 bukan film kiamat. Makanya 2012 gak jadi kiamat. Itu film ada yang selamat masuk ke situ. Tapi mau selamat harus masuk. Dan untuk masuk itu kan harus bayar. Segitu mahalnya kita gak bisa bayar. Tapi ada orang yang bayarin. Bayar. Sekarang kamu boleh masuk. Dan waktu saudara masuk gini. Masa gratis ya? Masa gratis?
Masa gratis? Udahlah, saya bayar aja 1.000 ya, 1.000. Bayangin. Sakit hati nggak? Dia bilang gini, kamu tahu harganya berapa? 100 triliun. Sekarang kamu mau bayar berapa? 1.000. Kalau kamu mau bayar, kamu bayar semua. Bisa bayar nggak? Itulah problemnya. Itulah hukum Taurat. Besok saya jelasin. Hukum Taurat bicara masuk surga lewat bayar. Kasih karunia bicara masuk surga dibayarin. Besok, menarik. Dibayarin. Kalau saudaramu bayar, bayar. Tapi kan kita nggak bisa bayar. Nah, kapan dia lakukan itu? Kapan dia bayar? Kolose 2 ayat 13 bilang gini, ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita dengan hukuman mati di neraka. Saya tambahin. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dibayar di kayu salib. Pertanyaannya, kapan itu salib terjadi? Kapan Yesus bayar di salib? 2000 tahun yang lalu. Berarti dari 2000 tahun yang lalu, semua dosa di dunia yang mengancam, semua surat hutang itu, yang mengancam karena upah dosa adalah maut, yang mengancam dengan hukuman mati di neraka, itu udah lunas dibayar sama Yesus. 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus mati di salib. Udah dibayar. Dan seperti Yesus ambil, sini surat utangnya. Saya tebus. Berapa? 100 triliun, sini ambil. Nih saya bayar lebih. Ambil. Jadi manusia sudah tinggal hutang lagi. Problemnya adalah gini. Apakah manusia sadar atau tidak? Saya ambil contoh kayak gini. Sorry, nama kamu siapa? Sony. Nah, saya punya utang sama Sony. Saya utang ke Sony 10 juta. 10 juta. Buat saya 10 juta lumayan besar. Kerja saya cuma hamba Tuhan begini begitu. Saya cuma bisa bayar Sony, sorry, saya cuma bisa bayar 200.000 sebulan. Utangnya berapa? 10 juta. Saya cuma bisa bayar 200.000. Mau sampai kapan ya? Nyicil begitu. Pak Sam kasihan sama saya. Dia dengar, oh ini utang katanya. Dia tanya ke Sony, berapa utangnya? 10 juta. Kata Pak Sam, 10 juta kecil. Nih saya bayar 100 juta. 100 juta. Selama saya nggak tahu utang saya udah dibayarin sama Pak Sam. Saya setiap kali ketemu Sony di mall, saya akan ngumpet. Betul? Kenapa? Waduh, ada Sony. Waduh, ini bulan ini belum bayar. Waduh, nggak ada uangnya. Tapi sejak saya tahu bahwa utangnya sudah dibayar, dan bukan cuma 10 juta, 100 juta dibayar. Apa yang saya langsung lakuin? Saya langsung telepon, saya cari dia untuk ketemu. Di mana dia? Saya punya keberanian untuk ketemu dia. Dan saya bilang, kalau bisa kasih dong 10 juta. Gara-gara saya utang kok kamu jadi kaya. Gitu kan? Itulah yang Yesus lakuin. Dia tebus lebih daripada itu. Dia bayar semua utang. Disalib 2000 tahun yang lalu. Utang apa? Semua dosa saudara. Dibayar lebih oleh Yesus. Dibayar lebih. Makanya God wants you to know you are saved. Pakai ed. Past tense. Tuhan mau kita tahu. Saudara itu sudah selamat. Kenapa? Karena surat hutang yang mendakwa saudara masuk neraka itu sudah ditebus waktu Yesus disalib. Tadi ayatnya 2000 tahun yang lalu. Makanya dunia ini sudah diselamatkan oleh Yesus. Makanya Jesus katanya kan, the savior of the world. Yesus juru selamat dunia. Dia selamatkan semua dunia. Sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Cuman masalahnya percaya atau enggak, itu aja. Nah, ini yang melangkah yang jauh lebih susah lagi. Saya pikir gak ada break lah, biar sebentar lagi selesai deh. Nah, kapan Yesus lakukan itu? Salib 2000 tahun yang lalu. Kita hidup tahun berapa sekarang? 2013. Saudara lahir tahun berapa? Saudara bertobat kapan? Yesus kan lakuin itu 2000 tahun yang lalu. Kok bisa ya? Kok bisa? Nah, makanya saudara harus ngerti. That's all our future sins
our past. Bahwa semua dosa kita, bahkan dosa semua sebetulnya itu adalah di masa lalu. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu sebetulnya. Karena dia Alfa dan Omega. Dunia ini cuma secuil. Tuhan tahu nggak akhir zaman gimana? Tahu. Dia kan maha tahu. Tuhan udah tahu semua. Dan dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Makanya dibilang di sini, your past, present, and future sins are all past. When Christ offered his blood, and future when Jesus died at the cross. Semua dosa saudara masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan, di hadapan Tuhan itu seperti masa lalu, ketika dia sudah tebus semua dosa ini. Kok bisa ya? Nah kalau masih bingung, Tuhan baik. Kenapa ada ayatnya yang bisa jelasin lebih detail, lebih simpel. Makanya sin is no longer a problem. Sekali lagi, dosa itu udah bukan masalah. Tadi kan dibilang dosa itu apa? Jurang. Jurang masalah? Enggak. Kenapa? Udah ada jembatannya. Jembatannya apa? Yesus. Makanya sin is no longer a problem. The problem today is unbelief. Problemnya sekarang itu cuma satu sebetulnya. Tidak percaya. Itulah problemnya. Lucunya, unbelievers do not believe in Jesus. Orang yang tidak percaya, itu mereka tidak percaya Yesus. While believers, sedangkan orang percaya, nih rata-rata orang di gereja, do not believe all their sins are forgiven. Mereka itu nggak sadar, nggak percaya bahwa dosanya sudah diampuni. Orang yang tidak percaya, tidak tahu dosanya udah diampuni. Sedangkan orang yang di gereja, mereka nggak sadar. Dan tidak percaya dosanya udah diampuni. Itu aneh makanya. Unbelieving believers. Orang percaya yang tidak percaya. Berarti orang percaya yang tidak percaya bahwa dosanya udah diampuni. Padahal Yesus sudah ampuni seluruh dosa. Kenapa bisa begini? Nah, bagaimana darah daripada Yesus itu? Dan darah itu tidak tergantung oleh apa yang dilakukan. Sama kayak di cerita Mesir. Kalau saudara ingat ada 10 tulah. Dan tulah ke-10 itu adalah kematian anak sulung. Semua anak sulung mati. Yang di rumahnya tidak ada tanda darah. Jadi waktu malam malaikat maut itu lewat. Dan dia lihat. Setiap yang gak ada tanda darah, dimasukin rumahnya, dicari di situ yang sulung. Baik itu ternak, hewan, kucing, apa semua. Anak mati semua yang sulung. Tapi selama ada tanda darah, aman, dilewat. Nah pertanyaannya adalah begini. Apakah malaikat maut itu lihat yang tinggal di rumah itu penjahat, atau pendeta, atau itu orang baik, atau itu orang jahat? Dilihat? Nggak dilihat. Apa yang dia lihat? Darah. Sekali ada darah, safe, selamat. Dia nggak lihat orang yang di dalamnya itu, sekalipun orang yang di dalamnya itu pembunuh. Selamat, anaknya selamat. Karena apa? Ada darah. Itulah darah Yesus. Sekarang penggambarannya, karena Yesus itu darah domba. Tapi itulah anak domba Allah, Yesus. Selama kita ada tanda darah, the blood of Jesus wash away my sin. Darah Yesus itu akan menyucikan kita dari segala dosa katanya. Gak peduli saudara siapa, gak peduli. Selama ada tanda darah, selamat dah, selesai. Without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Tanpa tercurah darah, tidak ada pengampunan dosa. Makanya kalau dulu, cerita tentang ini domba. Kalau orang dulu harus bawa domba. Atau ini besok aja saya khotbah inilah. Itu harus dipotong, besok lebih detail lagi. Potong domba dan darahnya tercurah. Dia sebelum dipotong dombanya, dia pindahin dulu dosanya ke domba itu. Dan waktu dia bawa domba, itu dia bawa ke imam besar. Dan waktu imam besar tidak periksa dosa daripada orang. Dia periksa cacat atau enggak ini domba. Dia nggak pernah tanya, kamu dosanya apa aja ya? Enggak. Pokoknya selama ini nggak cacat, dosanya semua pindah, dihapus. Dan Yesus dibilang bahwa Yesus adalah domba yang tidak bercacat. Makanya kenapa dia bisa ngampuni dosa seluruh dunia. Yohanes bilang begini, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Dosa seluruh dunia dihapus.
Dan bahkan dia sebagai imam besar katanya. Imam besar. Nah makanya kenapa? Apa yang dia lakukan? Kok dia bisa nyucikan seluruh dosa ya? Ini yang bagus nih. Lihat. Ibrani 9 ayat 26. Bilang gini. But now Jesus has appeared once for all. Sekali untuk selama-lamanya at the end of the ages. Pada akhir daripada zaman, nanti Yesus akan muncul sekali lagi. To do away with the sin by the sacrifice of himself. Untuk beresin masalah dosa lewat karya pengorbanan yang sudah dia lakukan. Dia akan muncul lagi pada akhir daripada zaman. Itu ayatnya bilang. Nanti kita baca bahasa Indonesia. Can you imagine? Bisa bayangin? Bahwa Yesus pergi to the very last hour of the future. Pada jam terakhir di masa depan sebelum dunia udahan nih. Nanti Yesus akan muncul di situ. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Then offered his blood there. Dan Yesus tumpahkan semua darahnya di situ. Jenius kan? Kenapa? Darah Yesus yang menyucikan dosa dunia. Kenapa semua dosa kok bisa disuciin? Kenapa dosa kita itu kan udah 2000 tahun yang lalu kok bisa tetap nanti disuciin? Karena pada akhir dari zaman dia akan muncul dan nyuciin dosa seluruh dunia. Itu maksudnya. Ini ayatnya bahasa Indonesianya nih. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebab imam besar, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Itu zaman dulu, perjanjian lama. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tapi sekarang, ia hanya satu kali saja nanti akan menyatakan muncul, menyatakan dirinya pada zaman akhir, pada akhir dari zaman, bahasa Inggrisnya itu tadi. Untuk menghapuskan dosa, oleh korbannya kapan? 2000 tahun yang lalu. Jadi kasarnya beginilah, simpelnya sekarang supaya gampang. 2000 tahun yang lalu, apa yang Yesus bereskan? Surat hutang. Bukan dosa, surat hutang. Yang menuntut kita bahwa upah dosa adalah maut. Surat hutangnya. Itu diberesin. Dan Yesus tarik, Yesus kasih cek, kasih giro, mundur. Sampai kapan? Sampai akhir dunia. Gironya. Ini sebagai bukti pembayaran. Bayar apa? Seluruh dosa dunia. Bahkan lebih. Dosanya tadi 10 juta dibayar 100 juta. Nih. Udah. Kapan cairnya? Nanti pada akhir zaman. Waktu di akhir zaman Yesus akan muncul sekali lagi. Dan dia dibilang di situ akan menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dicurahkan darahnya di situ. Darah yang menyucikan dosa. Di sini darahnya tercurah, tapi dia simpen dulu. Dia cuma DP, lewat apa? Giro, lewat cek. Nanti di sini dia curahin itu semua. Makanya ayat ke-27, ayat berikutnya. Dan sama seperti manusia, makanya ditetapkan untuk mati satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula, banyak ini ayat ini dikutip ya, gitu. Tapi sebenarnya demikian pula Kristus itu sebenarnya sangat nyambung ayat ini tuh sama atasnya. Kenapa manusia mati satu kali? Karena manusia mati satu kali, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Gak perlu mati berulang-ulang karena manusia juga cuma mati satu kali. Maksudnya gitu. Untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi kapan? Nanti di akhir zaman. Tanpa menanggung dosa. Untuk apa? Menganugerahkan, bukan mati lagi, bukan harus disalib lagi. Tapi dia akan muncul pada akhir zaman untuk apa? Menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi penebusan Yesus sebetulnya itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Di sini itu dia mati. Itu sebagai DP-nya. Nanti betul-betul dia lakukan itu di akhir zaman, dia bayar semua. Nah kalau begitu, dosa saudara yang besok akan diampuni nggak oleh Yesus? Kalau dibilang akan, iya, karena saudara belum lakuin kan. Tapi sebetulnya sudah Yesus ampuni belum? Sudah belum? Sudah. Kenapa? Karena kapan Yesus ngampuninya? 2000 tahun yang lalu. Saudara nangkap? Jadi buat Yesus nggak ada namanya dosa masa depan. Karena semua juga sama. Jangan jauh-jauh aja begini. Saudara lahir aja tahun 1900 sekian.
Berarti itu udah hampir 2000 tahun dari Yesus mati kan? Kok kalau saudara minta ampun hari ini kok dosa saudara diampuni? Karena apa? Nah, karena ada sedikit kebingungan. Nah, nanti saya terusin. Karena pengajaran yang bikin bingung di gereja kadang. Makanya by one sacrifice he has made perfect forever. Karena satu korban dia bikin menjadi sempurna selamanya. Buat siapa? Buat mereka yang dijadikannya kudus. Wow, ini keren ayat. Ibrani 10 ayat 14. Karena satu korban kita dijadikan sempurna selamanya. Buat siapa? Buat yang dijadikannya kudus. Sebab aku akan menaruh, Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan, dan apa yang Yesus lakukan terhadap dosa? Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi ingat dosa mereka. Nggak akan diingat lagi. Ibrani 10 ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Nggak ada yang namanya Yesus simpen dosa saudara, ingetin lagi. No. Semua dosa buang, nggak pernah diingat, selesai, nggak akan ingat. Makanya the gospel of Christ is the power of God. Injil Kristus ini, Injil kasih karunia ini adalah kekuatan Tuhan untuk keselamatan. To everyone that believes. Untuk setiap orang yang percaya. Dan setiap orang yang percaya sekarang gak ada lagi condemnation. Bahasa Indonesianya kurang bagus. Tidak ada lagi penghukuman. Tapi boleh lah. Memang gak akan dihukum. Kalau kita percaya, jamin gak akan dihukum. Bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. There is now no condemnation. No longer condemn. Gak akan lagi merasa tertuduh. Gak akan lagi merasa tertuduh. Kenapa? Semua dosa sudah ditebus. Makanya I have sinned. Pakai ed. Saya udah berdosa. But thanks God, the sinless Savior paid my debt. Tapi bersyukur, kenapa? Juru selamat saya sudah bayar juga dosa saya 2000 tahun yang lalu. Kemarin saya berdosa, kemarin makanya pakai ed. Kemarin saya berdosa, tapi 2000 tahun yang lalu Yesus sudah bayar dosa saya kemarin. Saudara harus tangkap ini. Nah, ini yang agak ramai sedikit sebagai penutup. Sekarang, karena ada yang bilang, if we confess then forgiven. What if we don't? Ada yang sekarang mulai bingung gini. Kalau gitu gimana ya? Apa saya harus minta ampun baru diampuni? Kalau yang tadi selama saya khotbah, sepertinya semua dosa otomatis diampuni. Betul? Kenapa? Karena Yesus tebus semua dosa. Betul nggak? Semua dosa. Nggak ada dosa masa depan, nggak ada dosa ini. Kenapa jadi bingung? Karena gini. Nah, many Christian today are confused with the forgiveness of sin. Banyak orang Kristen hari ini bingung dengan masalah pengampunan dosa. Kenapa? Some says, my past sins are forgiven and future sin is through confession. Ini yang saya diajar waktu dulu saya bertobat. Tapi saya nggak mau ngajarin lagi yang salah. Kenapa? Saya dulu diajarnya begini. Ketika saya terima Yesus, percaya Yesus, lahir baru, semua dosa saya sejak hari ini, anggaplah hari ini, saya terima Yesus, semua dosa saya sejak hari ini ke belakang, semua diampuni Yesus. Diampuni, karena saya bertobat hari ini. Bagaimana dengan dosa saya besok? Oh, dosa besok itu harus minta ampun. Setiap kali dosa, kita harus minta ampun. Setiap kali dosa, kita harus minta ampun. Itu saya dulu diajar begitu. Tapi sekarang, sekarang dari tadi saya bilang kayak gini, triggernya nih. Forgiveness of sin, pengampunan dosa, tadi kan dibilang, itu hanya oleh darah Yesus. Jadi dosa kita diampuni itu cuman karena oleh darah Yesus. Makanya di sini yang warna biru, ini kurang jelas. No amount of confession, tidak ada jumlah pengakuan yang bisa mengampuni dosa-dosa. Titik. Karena pengampunan dosa-dosa itu hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Seperti keselamatan itu karena by grace, karena kasih karunia dan bukan karena perbuatan, tapi karena kita percaya karena iman. Begitulah sebetulnya pengampunan atas dosa. Tadi dibilang, kita terima keselamatan karena kasih karunia. Bukan karena usaha. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena usaha kita.
Nah sekarang lucu, kalau begini, sekarang saya tanya, ekstrim sedikit. Kalau hari ini saya terima Yesus, saya lahir baru, dosa saya diampuni. Besok saya berbuat dosa, kemudian saya lupa minta ampun atau nggak sempat minta ampun. Begitu nggak sempat minta ampun, kemudian saya mati. Masuk surga atau masuk neraka? Nah, kalau kita nggak ngampuni dosa orang lain, kita tidak ada ampun. Saya jawab besok, Pak. Jawaban itu besok ada jawabannya. Jadi kalau dosa yang tidak mengampuni, tidak akan diampuni. Besok jawabannya. Besok saya akan jawab jelas itu. Nah, jadi sekarang kayak gitu. Sekarang kita dosa, kita belum sempat minta ampun. Kita belum sempat minta ampun, mati. Masuk surga atau masuk neraka? Dulu saya bilang masuk neraka. Tapi sekarang kalau dipikir begini, kalau saya masuk neraka, berarti buat apa kemarin saya bertobat? Terima Yesus. Berarti saya masuk surga atau masuk neraka ditentukan oleh berapa banyak saya minta ampun atau tidak minta ampun. Berarti saya masuk surga ditentukan oleh perbuatan yang saya lakukan, betul nggak? Karena saya minta ampun. Makanya ini akan jadi membingungkan orang karena orang akan lost save. Kenapa? Begitu minta ampun, selamat. Begitu lupa minta ampun, terhilang kalau mati, masuk neraka. Begitu minta ampun, selamat lagi. Kalau nggak minta ampun, masuk neraka. Kalau gitu yang nentuin masuk neraka dan masuk surga siapa? Kita sendiri dong. Berdasarkan apa? Perbuatan kita ngomong. Minta ampun atau nggak minta ampun? Minta ampun, masuk surga. Nggak minta ampun, masuk neraka. Minta ampun, masuk surga. Nggak minta ampun, masuk neraka. Saya tanya kalau gitu lahir baru buat apa? Nggak usah lahir baru, kasarnya. Tinggal minta ampun aja terus. Gitu. Itu nggak ada artinya sama sekali. Padahal lahir baru itu berapa kali? Sekali. Apa itu makna lahir baru? Besok lebih detail lagi. Karena itu yang ngebahas tentang kematian semua ini. Hari ini saya mau jelasin ini dulu. Kan belum nyampe, ini masih totally forgiven. Masih panjang bawahnya. Nah, sebab hal itu telah dilakukan ya. Lihat, berapa kali? Sekali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Dan, nah ini yang lebih jelas lagi. Ayat Ibrani 10 ayat 10. Gak bisa dibantah. Kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kapan? Ya, kita dikuduskan satu kalinya itu kapan? Ketika lahir baru. Itu kita percaya. Makanya kuncinya adalah percaya. Percaya inilah lahir baru. Kenapa harus lahir baru? Nanti besok kita lihat. Karena ada ikatan ini segala dosa segala apa. Makanya kenapa perlu lahir lagi? Berarti mati dulu. Besok. Kita sebegitu lahir baru. Saudara dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Karena kita dibenarkan. Tadi kan dibenarkan. Kita lakuin apapun dibenarkan. Kita tidak dibenarkan karena kita minta ampun. Bukan karena kita minta ampun, dosa 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 minta ampun. Akhirnya ini jadi kayak lingkaran setan nih kasarnya begitu. Kenapa? Karena fokusnya siapa? Dosa. Setiap hari apa yang ada dalam pikiran kita? Dosa. Setiap dosa minta ampun, dosa minta ampun. Makanya dulu saya juga begitu. Setiap pagi begitu bangun yang pertama kali saya pikirin adalah begini. Aduh Tuhan tolong hari ini saya jangan berdosa Tuhan. Hari ini tolong saya jangan berdosa, jangan sampai dosa, jangan sampai dosa. Hasilnya berdosa nggak? Dosa. Betul. Karena apa yang saya pikir